Yo, welcome to my channel, Nyako Nyiko. Yo, jangan kasih lombeng, eratkan silaturahmi, karena tanpa silaturahmi kita bukan siapa-siapa. Oke, gaskan. Oke, terima kasih buat bapak-bapak sekalian yang sudah hadir di podcast Nyako Nyiko kali ini. Bapak Andi Muhammad Yusuf Bosawa, selaku pejabat fungsional dari Dinas Pemuda dan Olahraga, termasuk juga Pak Zulkifli dan Bapak siapa? Ismur Rajab. Oke, terima kasih sudah datang di sini, Pak. Tapi sorry nih, Pak, sebenarnya santai aja sih sebenarnya kita ini datang di sini mau sih menanyakan, sejauh ini kan ada katanya event yang akan digelar dalam waktu dekat ini, Pak, yakni street soccer. Ya, street soccer. Iya, street soccer sih gimana sih sebenarnya itu? Untuk kita mulai dulu ke Pak Yusuf dulu nih. Boleh. Gimana sih street soccer, gimana sih itu, Pak? Apakah olahraga yang melibatkan banyak orang atau gimana nih? Karena ada unsur kayak bola-bolanya nih, main sikut apa gitu. Siap, ya. Silakan, Pak. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi mungkin saya sedikit membahas terkait street soccer. Iya. Street soccer ini sebenarnya sudah secara internasional sudah diketahui oleh beberapa pihak, kemudian secara nasional maupun provinsi kota. Nah, street soccer ini juga seperti cabang olahraga yang pada dasarnya ini dibawahi oleh KORMI. KORMI ini sebagai Komite Olahraga Masyarakat Rekreasi Masyarakat Indonesia Yang menaungi ya? Ya, menaungi dari Kementerian Pemuda dan Olahraga. Iya. Nah, dikembangkan permainan ini seperti sepak bola pada dasarnya. Namun ada keunikan-keunikan tertentu di street soccer ini. Contoh mungkin pertandingan ini menggunakan papan pantul. Artinya bolanya pantul-pantul tuh, Pak? Betul ya. Jadi dalam permainan street soccer ini kan 4 lawan 4. Di dalamnya ada ketentuan atau peraturan-peraturan yang dibekukan di dalam pertandingan ini. Nah, yang unik di sini bagaimana mengurangi adu fisik dalam persepak bola, karena kita ketahui seperti sepak bola itu masih ada kota fisik. Namun ini karena dikemas sebagai permainan rekreasi, sehingga street soccer ini betul-betul murni bagaimana kita beradu skill dan kekompakan dalam tim seperti itu. Tapi artinya ini, Pak, aturannya lebih ketat lagi dari sepak bola ya? Kalau aturan itu ada 16 pasal sebenarnya. Terkait masalah permainan, memulai pertandingan, terus pergantian pemainnya seperti apa, terus bagaimana penjaga gawang tidak bisa melewati lingkaran gawangnya, begitupun juga pemain tidak bisa melewati lingkaran gawang, seperti itu, Pak. Jadi uniknya di sini betul-betul penuh konsentrasi, konsentrasi dalam permainan sepak bola. Jadi seperti tadi yang saya sampaikan, jadi terkait keunikan dalam sepak bola street soccer ini, itu menggunakan papan pantul, Pak. Jadi pemain ini bisa memantulkan, dibolehkan seperti itu. Dan ada juga salah satu keunikannya itu, dia tidak ada out. Oh gitu. Out itu dikatakan ketika bolanya itu melambung. Jadi ukurannya itu kurang lebih 1 meter, yang dimana ini memang tidak boleh melakukan bola lambung, Pak. Ya seperti itu. Jadi kita menggunakan papan pantul ini mau baik menyerang maupun bertahan, seperti itu. Nah, itu tapi penjaga gawangnya gimana, Pak? Penjaga gawangnya ada itu ada, tetap ada. Namun kan ada aturan terkait kipernya itu tidak bisa melewati garis yang yang ditentukan. Begitupun juga pemain itu tak boleh injak. Jadi kalau pemain itu menginjakkan kakinya ke garis gawang, itu pelanggaran. Mungkin ada teman yang bisa. Oke, pokoknya saya sudah mulai paham nih sebenarnya olahraga street soccer nih, Pak. Oh ya, Pak. Untuk Pak Zulkifli nih, Pak Zulkifli sedikit dijelaskan nih, gimana sih historinya nih, Pak, sejarahnya? Karena kita juga masyarakat netizen nih mau tahu nih gimana sih histori dari street soccer nih sampai ada di Makassar, sedikit, Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Sejarah pertama street soccer ini pertama di Brasil. Jauh juga, Pak ya? Iya.
dan dimulai dari Pele. Iya. Tahun berapa itu? Zico. Iya. Pemain-pemain hebat semua nih Pak. Ronaldinho. Iya. Ronaldinho. Ya, Tapi yang mengembangkan lebih besar itu di Argentina. Sampai bikin kompetisi. Bukan di Maradona ini Pak. Kalau Maradona nggak tahu ya. Iya. Belum ada. Iya. Apa. Tapi mulai pertama dikompetisikan itu di Argentina malah. Iya. Barulah kalau Piala Dunianya itu Pak baru di Amerika Latin berkembang. Makanya rata-rata mereka itu tujuan utamanya sebenarnya ini di Argentina muncul itu street soccer itu mencegah perkelahian antar remaja. Iya. Sasarannya itu. Kedua, narkoba. Oh, iya. Agar remaja-remaja ini carikan kesibukan, gimana caranya mereka itu apa? Akhirnya pemerintah Argentina mengeluarkan pertandingan seleksi, dan akhirnya berkembang. Di sini poin pentingnya juga sih Pak ya. Betul. Minimal meminimalisir tindak kriminalitas ya Pak ya. Termasuk perdagangan narkoba sekarang. Keren. Gimana remaja-remaja ini bisa ditampung wadah, dicarikan kesibukan supaya terarah. Di sinilah gunanya juga pemerintah, Dinas Pemuda Olahraga, terutama bidang pemberdayaan dan pembudayaan dan pembinaan olahraga. Ini sangat support sekali. Iya. Karena dengan gini kita bisa cari ini mengurangi dan inilah bagusnya ini sebenarnya street soccer. Segala usia juga. Saya bisa masuk Pak? Boleh. Iya, artinya kan Pak, saya sebenarnya bukan hobinya sepak bola Pak. Siap. Tapi karena street soccer ini namanya street olahraga sepak bola di jalanan, saya mulai tertarik nih sebenarnya. Benar. Oh ya. Apa dicoba nggak apa-apa. Istilah Pak. Oh, istilah ya. Hanya supaya kerennya apa itu memang awal mulanya kita pernah lihat permainannya filmnya Pele. Iya, benar. Itu dari jalanan Pak. Oh, iya. Makanya tapi hanya Argentina yang betul-betul melirik karena mereka waktu tahun 70-60-an itu mungkin perkelahian remaja, narkoba sangat mengganggu. Siapa tahu nanti Pak, misalnya nama Makassar lewat street soccer melahirkan bibit luar biasa nanti untuk sepak bola nasional Pak ya. Bisa jadi Pak, Iya. bisa jadi. Karena banyak orang itu banyak pemain-pemain terkenal sekarang yang main di Liga Eropa itu hasil dari street soccer ini lulusan ini. Iya. Jadi sebenarnya terkait sepak bola atau street soccer ini sebenarnya tidak asing di luar. Iya. Di luar negeri karena memang ada beberapa pemain bintang sepak bola ini memang basicnya seperti ini. Dia melakukan street soccer. Mungkin contoh tadi yang setelah disebutkan Bapak Pele, Zico, Ronaldinho, yang sekarang kita terkenal lagi Neymar Junior. Nah, itu lewat street soccer semua. Keren lahir Pak. dari situ. Jadi harapan kami sebagai pengurus kota Persoci Street Soccer Kota Makassar ini bagaimana street soccer ini menjadi sarana buat bibit-bibit yang memang punya antusias untuk sepak bola, menempatkan dia, memberikan sarana mereka supaya ini tertarik bagi para institusi maupun kelompok masyarakat terkait perkembangan sepak bola di Indonesia khususnya. Artinya kita ini Pak istilahnya wadah lah buat masyarakat Kota Makassar nantinya untuk mengembangkan olahraga baru ini ya. Jadi kita pun ada dekat-dekat pekan-pekan ini kami ingin melaksanakan pertandingan Piala Wali Kota Cup tingkat SMP. Luar biasa. Keren Pak. Pokoknya seluruh pihak harus mensupport ini. Semua stakeholder Pak ya. Betul. Oke. Sekarang kita pindah ke Bapak yang paling ujung nih. Pak siapa nih? Pak Ismu ya? Pak Ismu. Saya mau tahu nih terkait aturan ini. Oh gitu. Betul. Iya. Ada kartu biru dan kartu merah. Tunggu dulu Pak, ini kartu biru apa nih maksudnya kartu biru? Gimana nih? Itu pemain akan dikeluarkan dari pertandingan, tapi dalam 2 menit bisa digantikan. Bukan kartu, artinya kalau hijau kan jalan terus bukan? Iya.
Terus kalau merah Pak, nah di situ ya kalau tergolong pelanggaran sangat keras, tim akan didis. Oh gitu. Tegas juga ya Pak ya. Iya. Oh, jadi kalau kartu merah itu berarti sudah ditambahkan sedikit. Jadi kalau dapat kartu merah bukan saja pemain, Iya Pak. timnya Semuanya. Iya. Waduh. Tidak Artinya memang betul-betul harus kompak nih Pak ya. Dan kedua dia apa nih fair play. Iya, Ditambahkan. gitu. Oke. Pak, sedikit nih kembali ke Pak Andi Mamak Yusuf nih. Iya. Yang terkait gimana sih Pak supportnya pemerintah Kota Makassar nih, termasuk dari Pak Wali, Pak Insinyur Muhammad Ramdan dan Pomanto nih gimana nih Pak? Sebenarnya luar biasa sekali bahwa street soccer ini dijadikan perhatian oleh pemerintah. Karena memang mengutamakan basic atau dasar bagi pemain sepak bola. Iya. Khususnya masyarakat di Kota Makassar. Nah, perhatian khusus beliau ini dalam hal ini Dinas Pemuda Iya. dan Olahraga mendukung penuh. Wih, luar biasa. Jadi kegiatan kita ini seperti pertandingan nanti Wali Kota Cup. Iya. Nah, ini kan salah satu perhatian pemerintah kita terkait perkembangan street soccer di Kota Makassar. Seperti itu. Terus Dispora juga mendukung penuh, termasuk nanti pekan depan ini yang kita laksanakan terkait kegiatan pertandingan Kota Makassar itu, SMP Kota Makassar itu, Iya. insya Allah bakalan hadir dan mensupport segala kegiatan kita nantinya. Seperti itu. Mungkin ada tambahan Pak? Siapa tahu ada yang mau ditambahkan Pak Zulkifli? Pak Zulkifli ini luar biasa ini. Kalau street soccer bagusnya itu Pak, saya tekankan di sini tidak mengenal usia. Jadi usianya dari usia manapun ini Pak? Kalangan apapun ya, kalau dia bisa bermain Pak, Iya. selama biar. Kalau 65 dia masih bisa main bola, Is. Berarti opa bisa dong Pak. kan pokoknya di street soccer juga ini Pak, ada namanya campuran. Tidak selalu laki-laki. Jadi bisa perempuan laki-laki. Laki-laki. Wow, ada yang semangat nih masyarakat nih, netizen nanti nih Pak pasti mau Makanya ikut di nih. sini, yang menaungi street soccer ini adalah KOMI itu adalah Komite Olahraga Masyarakat Indonesia, yang cenderung ada ciri-ciri tertentu yang dia. Wah, yang mana nih Pak ciri-cirinya? Ciri-cirinya itu tradisionalnya, tantangannya ini. Iya. Street soccer itu termasuk tantangan, Bapak. Iya, Dia masuk di golongan tantangan. keren. Ya, Iya. terima kasih Pak. Iya. Jadi kita ini berusaha bagaimana caranya tantangan kami ini sekaligus kami juga dari Dinas Pemuda Olahraga kebetulan menjadi pengurus street soccer juga. Ini suatu tantangan berat bagi kami bagaimana caranya mengenalkan ke masyarakat Makassar, ke orang Makassar ini. Ini sebenarnya Pak cabang olahraga yang sudah lama tapi mau dimaksimalkan, diperkenalkan di masyarakat Kota Makassar bahwa olahraga ini luar biasa loh sebenarnya. Iya Pak ya. Pak, terakhir nih mewakili tiga-tiganya pengurus nih dari Pak Yusuf, gimana nih harapan terbesarnya nih Pak untuk street soccer ke depan di Kota Makassar nih? Ya, sebenarnya harapan terbesarnya kami terkait kegiatan street soccer ini atau permainan sepak bola street soccer ini, bagaimana street soccer ini dapat dapat dikenal di berbagai elemen masyarakat, terutama anak-anak usia dini. Terkait persepak bolaan street soccer ini mampu mengasah pemikiran dia dalam persepak bolaan, dan kita tidak bisa pungkiri bahwa kegiatan ini, street soccer ini bisa dijadikan menghasilkan pemain-pemain bintang Pak ya. Pemain bintang. Bisa PSM dong Pak. Boleh, sangat boleh Pak. Jadi harapannya kami ini untuk perkembangan sepak bola di Indonesia terutama. Amin Pak. Iya, apalagi di daerah kita. Street soccer yang tradisional. Oh, yang villa ini Pak, filosofi sepak bolanya. Oh iya. Filosofi sepak bola ini,
filosofi sepak bola street soccer ini mampu kita kembangkan di permainan sepak bola lawan 11. Oh, gitu, Pak. Jadi harapan kami juga bagaimana anak-anak yang kita biasanya dengar, anak-anak lorong, anak-anak yang tidak terjangkau dengan fasilitas-fasilitas ini, kami ada insya Allah itu ada di Karebosi Pak. Fasilitas itu dan ada di Mall Nipa. Dan ini bisa diakses semua masyarakat, semua elemen masyarakat, kalangan masyarakat boleh. Artinya ini tidak membedakan semua kalangan Pak ya. Artinya semua sama, tidak boleh intinya kesenangan, hiburan. Pokoknya semua ada di street soccer. Betul. Karena memang hal ini dikemas untuk sekedar hiburan bagi kita semua, karena memang termasuk permainan rekreasi. Oke, luar biasa. Jadi sekali lagi harapannya kami sebagai pengurus Persoci Kota Makassar dalam hal ini menginginkan bahwa perkembangan street soccer ini bisa diakses oleh semua umum masyarakat umum dan mengembangkan persepak bolaan di Indonesia. Oke. Silakan Pak Zulkifli, ada yang mau ditambahkan Pak atau Pak Ismu? Iya, silakan Pak. Mungkin untuk sarana street soccer ini kan masih kurang di Iya. mungkin bisa di tahun depan Pak Yusuf bisa. Boleh, betul. Artinya bentuk support nanti dari seluruh stakeholder bisa mensupport nanti nih Pak ya. Apalagi kalau nanti adanya lapangan di setiap kecamatan itu kan bisa diakses oleh masyarakat setempat. Intinya Pak Wali dalam hal ini Pak Dhani sangat mensupport kegiatan ini. Luar biasa. Oke Pak. Oke Pak. Terima kasih sudah datang di podcastnya kita ini Nyiko. Iya, sama-sama. Yang sebenarnya ini kontennya kita sih sebenarnya agak lebih santai nih, bukan ditegang-tegang amat. Jadi oke teman-teman, demikian untuk konten kita, podcast kita kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you. Terima kasih. Oke, makasih Pak. Iya.